Halo, kenalkan nama saya Dendi, saya mahasiswa tingkat akhir di jurusan Kimia UNS. Kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang penjelasan spektroskopi inframerah. Mulai dari dasar teorinya, kemudian prinsipnya atau cara kerja dari alat tersebut, hingga preparasi sampelnya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yakni pendahuluan berisi teori atau prinsip-prinsip dasar yang digunakan. Spektroskopi inframerah adalah sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk memperoleh informasi tentang gugus fungsi dari suatu material atau sampel dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik inframerah. Dalam kegunaannya, spektroskopi inframerah memanfaatkan proses radiasi yang diserap oleh sampel atau materi. Radiasi tersebut merupakan radiasi elektromagnetik inframerah polikromatik. Akibatnya, dari radiasi tersebut, sebagian akan diserap oleh sampel. Dan dengan mempelajari spektrum radiasi yang ditransmisikan, kita dapat mengetahui informasi dari gugus fungsi sampel tersebut. Jadi dengan memanfaatkan radiasi tadi yang diserap oleh sampel dan dengan pembelajaran terkait spektrum radiasi yang ditransmisikan, itu bisa mengetahui gugus fungsinya. Nah, pertanyaannya, mengapa radiasi ini diserap oleh sampel atau materi? Oke, jika suatu radiasi elektromagnetik yang tereksitasi memiliki sejumlah energi tertentu, maka energi tersebut sebagian akan diserap oleh molekul dari sampel dan menyebabkan getaran atau vibrasi yang unik dari sampel tersebut. Nah, adapun jenis-jenis getarannya seperti simetri, asimetri, kemudian rocking, kemudian wagging, lalu ada twisting, dan juga scissoring. Nah, keenam tersebut merupakan jenis vibrasi yang terjadi pada spektroskopi inframerah. Nah, masing-masing vibrasi tersebut memiliki bilangan gelombang tertentu. Jadi mereka punya ciri khasnya masing-masing dan tiap sampel pun berbeda karena gugus fungsi yang terkandung pun berbeda pula. Maka dari itu kita bisa menentukan gugus fungsi yang ada berdasarkan bilangan gelombang tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas cara kerja dari alat ini. Cara kerja dari alat ini adalah ketika radiasi inframerah monokromatik yang dipancarkan oleh sumber radiasi mencapai splitter, kemudian splitter ini sebenarnya adalah sebuah cermin yang transparan. Nah, sinar ini sebagian akan melewati splitter dan sebagian lagi akan dipantulkan. Kemudian kedua sinar ini akan mencapai cermin di mana mereka akan dipantulkan kembali ke arah splitter. Jadi melewati dua kali pemantulan. Nah, pada splitter ini kedua sinar terpecah kembali dan sebagian radiasi akan dipantulkan dari cermin tetap dan cermin bergerak untuk digabungkan kembali dan diarahkan melewati sampel, kemudian masuk ke detektor. Oke, sekarang kita masuk ke preparasi sampel. Kita ambil contoh sampel yang akan kita uji adalah paracetamol. Paracetamol ini merupakan sampel berwujud padatan, jadi kita perlu tumbuk dulu agar dia jadi serbuk atau powder. Pertama-tama kita buat sampel ini menjadi sebuah pelet terlebih dahulu. Nah, paracetamol ini dibuat pelet dengan cara mencampurkannya dengan KBr. KBr di sini berfungsi sebagai background atau media pengikat sampel. Jadi dia mengikat si sampel. Nah, perbandingan yang digunakan paracetamol ini dan juga KBr sekitar 1:200. Setiap 1 mg dari sampel, maka kita menggunakan 200 mg KBr. Perbandingan tersebut bisa lebih atau bisa kurang sebenarnya. Selama hasil peletnya itu masih transparan. Kenapa masih transparan? Tujuannya agar bisa dilewati oleh sinar inframerah. Nah, pada proses pembuatan peletnya juga ini dilakukan dengan pompa vakum. Jadi harus divakum. Kenapa harus divakum? Karena pada proses pembuatannya harus terbebas dari udara.
agar pelet yang dihasilkan nantinya itu tidak ada bintik-bintiknya. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai dibuat pelet, barulah kita letakkan di dalam sample holder. Sample holder ini kita masukkan ke dalam FTIR, lalu kita mulai proses ujinya dengan menggunakan komputer. Pertama-tama kita gunakan KBR untuk menguji backgroundnya dulu. Kemudian kita gunakan masukkan sampel yang sudah kita buat tadi, lalu kita proses running. Nanti hasilnya berupa spektrum. Ada spektrumnya seperti ini contohnya. Oke, kurang lebih seperti itu preparasinya. Jadi, prinsip identifikasi dengan FTIR ini adalah dengan memanfaatkan interaksi antara energi radiasi dan juga sampel, di mana energi radiasi inframerah akan diserap oleh sampel dan menyebabkan molekulnya bervibrasi pada bilangan gelombang tertentu. Besarnya energi tersebut bergantung pada massa atom dari senyawa tersebut dan juga kekuatan ikatannya. Perlu diketahui juga, gugus fungsi dapat diketahui dari analisis bilangan gelombang tersebut, karena bilangan gelombang masing-masing memiliki ciri khas atau karakteristiknya. Nah, setiap senyawa memiliki spektrum yang unik, sehingga antar senyawa yang satu dan senyawa yang lainnya dapat dibedakan. Itulah yang menjadi keunggulan dari FTIR ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat.